Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan hari ini saya atas nama Imran perwakilan dari Nunukan akan mempresentasikan yaitu pendidikan yang memerdekakan. Secara historis, pendidikan yang memerdekakan bukanlah suatu yang asing dalam dunia pendidikan kita. Sebenarnya, jauh sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan, telah hadir pendidikan yang memerdekakannya, yaitu pendidikan yang dijalankan oleh Ki Hajar Dewantara. Tokoh kemerdekaan kita ini, begitu Soekarno menyebutnya, setelah mendefinisikan pengertian pendidikan yang memerdekakan manusia yang sebenarnya, yaitu pendidikan yang melahirkan manusia-manusia yang tidak terperintah oleh lain, tetapi batinnya yang bisa memerintah sendiri. Manusia-manusia yang berdiri tegak karena kekuatan sendiri. Dengan kata lain, manusia-manusia yang hidup lahir batinnya tidak tergantung dari orang lain, tetapi bersandarkan pada diri sendiri. Dan manusia-manusia yang cakap mengatur dirinya tertib. Dengan demikian, tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Pendidikan yang memerdekakan hasil elaborasi Ki Hajar Dewantara atau mungkin dapat disebut pendidikan memerdekakan yang Indonesia ini menunjukkan bahwa apa yang disebut manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersama dengan orang lain yang juga memiliki hak untuk merdeka. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa ketiga unsur pendidikan yang memerdekakan ini harus selalu menyatu. Artinya, tidak satupun unsur yang lepas dari ketiganya. Konsep pendidikan yang memerdekakan dari Ki Hajar Dewantara mengandung pengertian bahwa keterpaksaan tidak harus lepas dari pendidikan baik secara konseptual maupun dalam praktek. Bagaimana mungkin kita bisa menanamkan kemerdekaan melalui paksaan? Dalam pengertian ini juga, pendidikan sudah seharusnya mengantar anak didik atau mengantar manusia menjadi manusia yang otonom. Tetapi harus cepat-cepat diingat bahwa keotonomian atau kemerdekaan yang menjadi tujuan pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah otonomi dan kemerdekaan seorang manusia tidak mengganggu orang lain. Inilah yang disebut seorang merdeka yang cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Konsep pendidikan yang memerdekakan selain lahir di Indonesia sejak dekade 20-an, dia pun telah dipraktekkan, dijalankan oleh Ki Hajar Dewantara melalui sekolah taman siswa. Tidak berlebihan jika pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya kemerdekaan di saat sekarang atau mulai sekarang kembali dijalankan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kebijakan pendidikan seperti penentuan kurikulum, akses pendidikan, pendistribusian guru sudah seharusnya berlandaskan pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan atau dikenal sebutan liberation pedagogy dalam teori pendidikan kontemporer, bahasa Inggrisnya biasa dianggap mulai muncul bersamaan. Pendidikan yang memerdekakan dikemukakan sang tokoh kemerdekaan kita ini sejak tahun 1920-an
melalui artikel yang berjudul Pendidikan dan Pengajaran Nasional. Ketertiban pemerintahan, perintah dan paksaan dalam wisata jilid bisa kita lihat Ki Hajar Dewantara kan yang memerdekakan atau untuk menggunakan konsep present telah membumi di Nusantara jauh lebih sebelumnya dijalankan di Brasil. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada teman-teman bapak-bapak yang mau bertanya atau mau menambahkan, saya persilahkan. Saya Pak Imran. Boleh Pak, silakan Pak Anja. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rika Anja Kusuma dari Oku Timur, Sumatera Selatan. Yang ingin saya tanyakan, apakah kemerdekaan itu masih bisa diterapkan terutama di zaman sekarang yang kita lihat di dunia pendidikan sudah banyak sekali perbauran atau masuk kebudayaan asing. Kita lihat anak-anak didik kita sudah mulai terkontaminasi, misalnya ada TikTok, ada aplikasi-aplikasi yang lain yang menjurus ke negatif. Bagaimanakah caranya agar anak-anak didik kita bisa merdeka belajar tanpa terkontaminasi dengan budaya asing tersebut, Pak Imran? Terima kasih. Terima kasih Pak Anja atas pertanyaannya. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan Pak Anja. Pendidikan atau pengaruh dari luar itu bisa kita tangkis atau kita bisa menghalang untuk merusak mental anak dengan cara pendekatan kepada anak agar supaya memberitahu bahwa bahayanya memakai jaringan internet berupa TikTok karena bisa merubah sikap anak yang tadinya pendiam menjadi kecanduan. Maka dari itu harus ada pendekatan agar supaya bisa memberikan memberikan masukan-masukan bahwa perbuatan seperti itu tidaklah pantas untuk seorang anak didik. Apalagi umur yang umurnya tidak sesuai dengan apa yang dia nonton. Maka dari itu kita harus ada pendekatan juga kepada orang tuanya supaya bisa mengkontrol sampai di mana permainan anak-anaknya dalam menggunakan internet. Mungkin hanya itu Pak Anja. Kalau mau ditambahkan silakan lagi. Terima kasih Pak Imran. Sangat bermanfaat sekali bagi terutama kita sebagai pendidik. Ya, terima kasih Pak Imran. Oke. Masih ada Bapak yang mau ditanyakan? Ada Pak. Oh iya, dengan Pak Ajis. Pak Silitonga, Pak Silitonga. Maaf Pak. Ya. Sorry. Ya. Pak Silitonga, ya Bapak, silakan selamat Bapak. pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
ini kita sudah dipaparkan oleh Pak Imran tadi, bagaimana dalam dunia pendidikan itu merdeka. Nah, tapi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bagi pendidik dan anak didik kita cenderung apa yang disampaikan oleh Pak Anja tadi. Yang sering merusak karakter anak-anak itu yang kita lihat pertama dari handphone. Penggunaan handphone salah penggunaannya. Nah, tadi dilihat tadi ada TikTok atau mulai dari internet. Nah, jadi bagaimana cara Bapak Imron ya supaya anak-anak yang kesukanya main handphone bahkan lupa belajar ya, syukur-syukur kalau mereka menggunakan secara positif, tapi yang sering mereka gunakan itu negatif. Bagaimana solusi kita ya, seorang guru atau orang tua merubah pola karakter anak kita supaya mereka ada semangat, ada motivasi untuk belajar. Sekian, terima kasih. Oke, Kami terima kasih silakan. Bapak Slitonga atas pertanyaannya. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab. Untuk anak didik atau anak kita yang sudah kecanduan atau bisa dikata sering menggunakan internet, ada beberapa cara untuk bisa mengatasi atau membuat anak supaya dia lupa main HP dengan cara mungkin kita sebagai guru mengadakan pelajaran ekstrakurikuler, jadi memanggil anak untuk membuat kegiatan agar supaya anak-anak bisa belajar praktek atau belajar seperti lari atau olahraga agar supaya anak-anaknya nanti itu tidak bermain HP. Pokoknya selalu mengajak buatkan dia kesibukan atau buatkan jadwal bahwa pulang sekolah jam sekian, jam 4 harus ke sekolah belajar. Jadi untuk penggunaan HP-nya itu bisa berkurang. Kemudian anak-anak itu selalu kita kontrol, selaku orang tua selalu kita kontrol, jangan sampai anak-anak kecanduan yang bukan narkoba saja yang bisa kecanduan, Pak. HP juga bisa anak-anak jadi kecanduan, namanya narkolema. Maka dari itu kita sebagai orang tua dan guru berperan untuk mengadakan pendekatan anak supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Jangan sampai dia kecanduan main game atau kecanduan nonton film porno. Nah, maka dari itu intinya buat anak kesibukan di luar dari jam belajarnya. Seperti membuatkan jadwal ekstrakurikuler. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak Slitonga. Memuaskan. Sip. Oke, Pak. Mantap. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada, saya Ada akan satu lagi, Pak. menutup. Oh, Nanti dulu, Pak. Satu lagi. masih ada lagi. Oh ya, oke, Pak. Nama ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Nama saya Slitonga, berasal dari Bito Utara. Saya ingin bertanya kepada Pak Imron, berapa ini bersama dengan handphone juga. Kita lihat handphone ini sudah membudayakan baik anak yang masih kecil sampai orang dewasa. Ya, umum sifatnya. Nah, yang sering terjadi itu kita lihat anak yang masih 3 tahun pun ya baru bisa melihat kalau dikasih waktu dia nangis kasih handphone langsung diam. Itu satu. Nah, dan kita tahu juga handphone ini atau media ini tergantung penggunaannya. Kalau kita guna jadi baik, dia baik. Kalau gunakan kita jadi tidak baik, tidak baik kan, bersumber beberapa internet, TikTok dan sebagainya apa yang dikatakan oleh Pak Anja tadi. Nah, kita bagaimana trik yang paling mudah kita terapkan baik untuk keluarga kita, apalagi seorang guru, anak murid kita supaya mereka itu
tadi sudah disampaikan oleh Pak Imron bagaimana misalnya diberi ekstrakurikuler, ya oke. Tapi sering terjadi dalam rumah pun kita lihat dan anak kita pun sering melanggar seperti itu. Dia asik, dan sebagainya. Sehingga belajar pun kurang. Jadi trik apa yang sangat mudah atau simpel kita terapkan kepada mereka, terutama untuk keluarga dan untuk anak didik kita, supaya belajar jalan itu lancar, tapi tujuannya untuk menambah ilmu pengetahuan. Triknya. Sekian, terima kasih. Oke Bapak, mungkin Trik yang singkat. oke Pak. Mungkin saya bisa menjawab sedikit. Untuk anak-anak, mungkin orang tua harus tegas bahwa jangan membiarkan anak, jangan terlalu memberikan apa kemauan anak. Jangan memberikan apa yang dia mau. Kalau bisa tegas memberitahukan apa efek-efeknya apabila sudah kecanduan, buat anak takut supaya dia tidak terlalu kepengen pegang HP. Atau boleh juga alternatif kedua, ajak anak-anak selalu berkomunikasi. Sharing, tanyakan apa maunya, pelajaran hari ini bagaimana, hari ini belajarnya bagaimana. Selalu tanyakan Pak, supaya dia itu merasa ada perhatian dari orang tua Pak. Karena kalau anak-anak sekarang, kalau dibiarkan kita diam, langsung cari HP. Makanya harus ada komunikasi. Perbanyak komunikasi kepada anak, supaya bisa jauhlah dari HP. Terima kasih Pak. Ya, mantap. Oke. Waktunya Mungkin mau hanya habis, ini yang Pak. bisa saya sampaikan Pak. Waktunya mau habis, Pak. Oke. Mungkin hanya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam olahraga. wabarakatuh.